Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Nopal Muntajar, NPM 2410587, kelas 3A Non-Rek Banjarbaru, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS matkul Sistem Operasi, yakni mengenal 6 sistem operasi populer, yakni Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan Harmony OS. Oke, langsung saja. Mengenal 6 sistem operasi populer Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan Harmony OS. Presentasi ini menyajikan tinjauan mendalam mengenai 6 sistem operasi OS paling berpengaruh yang membentuk dunia komputasi saat ini, mulai dari desktop, server, hingga perangkat seluler dan ekosistem IoT. Sistem operasi adalah fondasi digital yang memungkinkan interaksi kita dengan teknologi. Memahami perbedaan mereka adalah kunci untuk memanfaatkan potensi penuh perangkat kita. Yang pertama, Windows, sejarah dan dominasi pasar. Dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1985, Windows telah lama mendominasi pasar personal komputer atau PC dan laptop dengan lebih dari 75% pangsa pasar desktop global. Ia adalah standar industri yang tak terbantahkan bagi pengguna umum dan korporat. Fitur utama Windows 11. Windows 11 atau versi terbarunya memperkenalkan desain yang lebih modern dan ramping, integrasi cloud yang lebih dalam melalui Microsoft 365, dan yang paling signifikan, dukungan asli untuk aplikasi Android, menjembatani kesenjangan antara desktop dan mobile. Kelebihan dan tantangan. Kelebihan, kompatibilitas perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang paling luas. Yang kedua, antarmuka yang ramah pengguna, user friendly untuk pengguna awam, dukungan teknis dan komunitas yang masif. Kemudian tantangan, rentan terhadap serangan malware dan virus, menjadikannya target utama peretas. Yang kedua, sering memerlukan pembaruan atau update besar yang dapat mengganggu alur kerja. Yang ketiga, persyaratan hardware yang ketat untuk menjalankan versi terbaru. Selanjutnya, Linux, sistem operasi open source yang fleksibel, inti kernel dan fleksibilitas. Linux berakar pada kernel yang dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Berbeda dengan Windows dan macOS, Linux bukanlah satu produk tunggal, melainkan keluarga sistem operasi yang dikenal sebagai distribusi atau distros. Distribusi populer seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian menawarkan berbagai pilihan antarmuka dan konfigurasi, menjadikannya sangat sederhana dan serbaguna, digunakan mulai dari server web, superkomputer paling canggih di dunia, hingga perangkat desktop biasa. Keunggulan utama Linux adalah yang pertama, gratis dan open source. Tidak ada biaya lisensi dan kode sumbernya dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Ideal untuk developer dan organisasi dengan kebutuhan spesifik. Keamanan yang superior, arsitektur berbasis Unix, dan manajemen izin pengguna yang ketat membuatnya jauh lebih aman dan kurang rentan terhadap serangan dibandingkan Windows. Yang ketiga, dukungan industri. Google melalui Android, Amazon, dan hampir semua perusahaan teknologi besar menggunakan Linux untuk infrastruktur server mereka, menegaskan stabilitas dan skalabilitasnya. Linux mewakili filosofi kebebasan dan kolaborasi dalam dunia perangkat lunak. Sifatnya yang terbuka mendorong inovasi tanpa batas. Selanjutnya, macOS, filosofi dan integrasi sistem. macOS berbasis Unix, pertama kali dirilis pada tahun 2001. Keunggulannya terletak pada integrasi yang mulus dengan ekosistem perangkat Apple lainnya, yakni contoh seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Fitur seperti hand-off dan universal clipboard menciptakan pengalaman kerja yang terpadu antar perangkat. Yang kedua, fokus pada kreativitas dan estetika. macOS dikenal karena stabilitasnya, desain antarmuka yang elegan dan intuitif, serta performa yang optimal karena Apple mengontrol penuh baik perangkat keras Mac maupun perangkat lunaknya macOS.
Kinerja grafis, pilihan utama bagi profesional, kreatif, desainer grafis, dan editor video karena optimalisasi perangkat lunak dan tampilan berkualitas tinggi. Keamanan tinggi, struktur berbasis Unix memberikan lapisan keamanan yang kuat, membuatnya lebih tahan terhadap virus umum PC. Eksklusivitas hanya berjalan pada perangkat keras Apple yang merupakan kelebihan optimasi sekaligus batasan harga premium bagi konsumen. Versi terbaru, macOS Sonoma hadir dengan fitur multitasking yang ditingkatkan dan peningkatan fokus pada privasi pengguna. macOS adalah perwujudan desain dan integrasi perangkat keras dan lunak yang cermat dari Apple. Selanjutnya, Android. Dominasi global, Android dikembangkan oleh Google dan berbasis kernel Linux. Diluncurkan pada tahun 2008, saat ini Android menguasai lebih dari 70% pasar smartphone global, menjadikannya OS mobile dengan pengguna terbanyak di dunia. Kedua, kalau bersifat open source, sifatnya yang open source memungkinkan ribuan produsen perangkat keras, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain untuk mengadaptasi dan memodifikasinya. Ini menghasilkan keragaman perangkat yang luas, mulai dari perangkat kelas bawah hingga flagship. Tantangan fragmentasi, meskipun fleksibel, fragmentasi versi banyak perangkat menjalankan versi OS yang lama, dan variasi implementasi keamanan antar merek menjadi tantangan yang utama. Ini seringkali membuat pembaruan keamanan dan fitur menjadi tidak merata. Ketersediaan aplikasi di Google Play Store sangat luas, menawarkan jutaan aplikasi untuk hampir semua fungsi, menjadikannya pusat hiburan dan produktivitas mobile. Selanjutnya, iOS, sistem operasi eksklusif Apple untuk mobile. Awal mula dan fokus pengguna dirilis bersamaan dengan iPhone pertama pada tahun 2007. iOS, sebelumnya iPhone OS, dibangun dengan fokus utama pada keamanan, privasi, dan pengalaman pengguna yang kohesif. Karena iOS hanya berjalan pada perangkat Apple, perusahaan memiliki kontrol penuh atas integrasi hardware, software, yang menghasilkan kinerja yang sangat mulus dan stabil, bahkan pada model iPhone lama. Ekosistem aplikasi dan kualitas. Meskipun Apple App Store memiliki jumlah aplikasi yang lebih sedikit daripada Google Play, ia dikenal karena kualitasnya yang lebih tinggi dan proses peninjauan atau review yang sangat ketat, menjamin standar keamanan dan fungsionalitas aplikasi. Perkembangan terbaru, versi terbaru iOS 18 memperkenalkan peningkatan signifikan dalam integrasi kecerdasan buatan atau AI yang bersifat pribadi on-device processing dan peningkatan konektivitas yang lebih mulus dengan watchOS dan macOS, memperkuat ekosistem Apple secara keseluruhan. Selanjutnya, HarmonyOS, sistem operasi terdistribusi dari Huawei. Inovasi microkernel dan IoT. HarmonyOS diluncurkan pada tahun 2019 oleh Huawei adalah respon terhadap ketidakpastian geopolitik dan juga upaya untuk menciptakan sistem operasi generasi baru berbasis microkernel. Ia dirancang dari awal untuk menjadi OS terdistribusi yang dapat berjalan di berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, jam tangan, dan peralatan rumah tangga. Fokus utama, konektivitas. Kelebihan utama HarmonyOS adalah kemampuannya untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan banyak perangkat secara mulus. Fitur super device memungkinkan pengguna untuk menggeser aplikasi dan fungsi antar perangkat dengan mudah, menciptakan pengalaman ekosistem yang terpadu dan efisien. Keunggulannya, arsitektur terdistribusi untuk perangkat IoT, keamanan tinggi, dan efisiensi sumber daya. Ketiga, dukungan multiplatform melalui DevEco Studio. Ekspansi ambisius Huawei mencakup HarmonyOS 5 untuk PC yang dijadwalkan rilis Mei 2025 menandai langkah besar menggantikan Windows di perangkat PC. Mereka dan tantangan serius bagi dominasi pasar yang sudah mapan. Perbandingan singkat dan kegunaan utama. Memahami kegunaan utama masing-masing OS membantu dalam menentukan pilihan teknologi yang tepat untuk setiap skenario. Yang pertama, Windows dan macOS dominasi di pasar PC dan laptop. Fokus utama adalah pada produktivitas, pembuatan konten profesional, dan pengalaman pengguna yang matang untuk komputasi personal. Yang kedua, Linux, inti dari infrastruktur digital modern, digunakan secara ekstensif di server, sistem tertanam, embedded system,
dan menjadi alat wajib bagi developer yang membutuhkan fleksibilitas dan kontrol mendalam. Android dan iOS menguasai dunia mobile, smartphone, dan tablet. Android unggul dalam penetrasi pasar dan kustomisasi, sementara iOS unggul dalam kualitas aplikasi dan privasi pengguna. Yang keempat, HarmonyOS, masa depan komputasi terdistribusi dan IoT, bertujuan untuk menciptakan ekosistem perangkat pintar yang terintegrasi penuh, terutama di bawah payung produk Huawei dan mitranya. Tren dan masa depan sistem operasi. Landscape OS terus berevolusi dengan kecepatan tinggi. 4 tren utama akan mendefinisikan dekade berikutnya. Pertama, integrasi cloud dan AI. Semua OS termasuk Windows dan macOS semakin mengandalkan komputasi awan dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan fungsi seperti pencarian, pengedaran foto, dan otomatisasi tugas. Kedua, alternatif terbuka. Linux dan HarmonyOS dengan sifat open source-nya berkembang sebagai alternatif yang menawarkan fleksibilitas dan kemandirian dari ekosistem barat yang dominan. Yang ketiga, fokus privasi pengguna. Apple dan Google terus memperkuat fitur privasi, memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas data mereka, sebuah tren yang menjadi prioritas utama konsumen. Kemudian, komputasi terdistribusi. HarmonyOS memimpin tren komputasi terdistribusi di mana pengalaman pengguna tidak lagi terikat pada satu perangkat, melainkan terbagi mulus di seluruh ekosistem IoT. Kesimpulan, memilih sistem operasi sesuai kebutuhan. Keputusan memilih sistem operasi tidak hanya tentang perangkat, tetapi juga tentang ekosistem, tujuan, dan preferensi keamanan Anda. Yang pertama, untuk produktivitas dan kreativitas, pilih Windows jika Anda membutuhkan kompatibilitas perangkat keras yang sangat luas dan fleksibilitas budget. Pilih macOS jika Anda menghargai stabilitas, desain, dan telah terintegrasi dalam ekosistem Apple. Yang kedua, untuk fleksibilitas dan keamanan, Linux adalah pilihan tak tertandingi untuk pengembang, administrator server, dan pengguna yang menuntut kontrol penuh, keamanan, dan kustomisasi maksimal. Yang ketiga, untuk mobilitas dan aplikasi, pilih Android untuk variasi perangkat yang luas dan fleksibilitas. Pilih iOS untuk pengalaman mobil yang paling aman, mulus, dan terintegrasi dengan ekosistem Apple. Yang keempat, untuk ekosistem masa depan, HarmonyOS adalah pilihan inovatif bagi mereka yang ingin membangun ekosistem perangkat pintar yang terintegrasi penuh, terutama di luar kendali perusahaan teknologi barat. Pilih OS yang paling sesuai gaya hidup dan kebutuhan teknologi Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.